Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, batasan usia maksimal jadi syarat banyak perusahaan untuk para pelamar. Meski pemerintah telah menetapkan batasan usia produktif dari 15 hingga 64 tahun. Namun, banyak pemberi kerja menerapkan batas usia maksimal 35 tahun. Akibatnya, pekerja yang kompeten dan memiliki kapabilitas pun harus berhadapan dengan diskriminasi usia. Ya kan, tidak boleh terjadi harusnya. Karena ini kan usia 40-60 tahun, ini kan usia yang masih produktif sebenarnya kan. Di tengah ketatnya persaingan dunia kerja, ada fenomena yang cenderung luput dari perhatian masyarakat. Para pencari kerja yang punya kapabilitas kini harus juga berhadapan dengan diskriminasi usia. Pembatasan usia pekerja masih saja terjadi. Saya dengan mudah dapat menemukan berbagai lowongan pekerjaan yang membatasi usia, bahkan untuk pekerjaan yang semestinya bisa dikerjakan oleh pekerja lanjut usia. Praktik ini tentunya membuat peluang para pekerja usia lanjut kian terbatas. Lantas, mengapa praktik pembatasan usia masih terjadi? Saya menelusuri berbagai lowongan daring. Secara terang-terangan mensyaratkan pekerja berusia muda. Bak praktik normal, berbagai lowongan pekerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan pun turut membatasi usia pekerja. Hal tersebut membuat pekerja berusia 40 tahun ke atas yang masih produktif sulit mendapat pekerjaan. Seperti yang dialami Barnel Tito. Usia saya saat ini 52 tahun, ya. Status saya saat ini sebagai all job seeker atau pencari kerja yang sudah berumur, ya. Kami teman-teman yang tergolong all job seeker itu terasa beratnya perjuangan untuk masuk kembali ke dunia kerja, ya. Sulit mendapat pekerjaan formal, Barnel Tito terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek online atau ojol untuk menafkahi keluarganya. Barnel telah mengajukan lamaran lebih dari 100 lowongan dalam setahun terakhir. Tak hanya melamar secara daring dan fisik, Barnel pun mencari informasi pekerjaan kepada kerabat dan relasi ojol. Sayangnya, Dewi Fortuna belum menghampiri Barnel. Salary. Barnel menyayangkan praktik pembatasan usia yang diterapkan bahkan untuk pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan pekerja usia senja. Ia menilai hal tersebut tak seharusnya dilakukan sebab usia produktif yang ditetapkan pemerintah hingga 65 tahun. Salah satu syaratnya adalah maksimum usia 30 tahun atau maksimum usia 35 tahun. Alasannya pasti karena usia di bawah 35 itu adalah usia produktif. Padahal kenyataannya usia produktif itu sudah digambarkan bahwa antara 18 sampai 64. Artinya orang 40 tahun, orang 45 tahun, usia 50 tahun, mereka kan masih masuk dalam usia produktif.
Tak jarang, Barnel menemui keluhan serupa di platform jejaring profesional LinkedIn, hingga ia memutuskan membuat komunitas Old Job Seeker alias OJ. Tapi memang dalam fakta di lapangan terjadi bahwa usia-usia yang sudah di atas 40-50 itu mengalami diskriminasi secara halus karena pertama mereka-mereka itu dianggap kurang produktif gitu ya. Yang kedua, kalaupun mereka sudah kerja lama, upahnya sudah besar sehingga dipikirkan oleh pengusaha ini perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih produktif, yang masih muda, yang memang juga upahnya murah ya. Timbul menilai solusi yang tepat ialah pemerintah menggencarkan pelatihan atau vokasi untuk pekerja lanjut usia. Menurut saya penting juga untuk bagaimana pemerintah mendorong terus pelatihan vokasional ini, pelatihan yang upskilling, reskilling dan sebagainya itu bisa diakses oleh pekerja-pekerja yang usia tua ini ya, yang belum pensiun, tapi mereka harus juga punya kemampuan kesadaran bahwa saya nggak akan selamanya di sini. Oleh sebab itu, saya harus ikut pelatihan. Nah, ikut pelatihan ini akan menjadi alternatif dia untuk, saya selagi masih kerja, coba berwira swasta dengan sistem online. Praktisi HR sekaligus Ketua Dewan Pengarah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten Yunus Triyonggo menyebut stereotip terhadap pekerja lanjut usia tidak tepat. Ia menduga praktik pembatasan usia masih terjadi karena tak seragamnya pengetahuan para praktisi HR terkait inklusi dan kesetaraan hak pekerja. Seorang HR practitioner
JKP bisa menjadi solusi. Nah, rata-rata mereka ini ya hanya tamat SMP, kemudian hanya tamat sekolah-sekolah yang tidak punya skill, ya kan, hanya jadi pekerja kasar. Nah, ini yang harus kita ciptakan skill tadi. Makanya Kementerian Tenaga Kerja melakukan beberapa program untuk pelatihan, kemudian program tenaga kerja mandiri, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kita melatih, kita membiayai mereka sehingga mereka bisa berwirausaha. Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 Pasal 5 menyebut, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Indonesia pun telah meratifikasi kesepakatan bersama Organisasi Perburuan Dunia atau ILO nomor 111. Inti dari kesepakatan ini adalah masing-masing negara bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada diskriminasi bagi para pekerja dan pencari kerja. Saudara, akibat adanya diskriminasi usia, tak hanya peningkatan angka pengangguran yang ada di depan mata, tapi juga hilangnya potensi bonus demografi karena munculnya generasi yang harus menanggung orang tua, anak, dan dirinya sendiri, atau biasa disebut sandwich generation. 60 menit special report, segera kembali. Jangan sampai orang-orang tua kita itu nanti membebani anak-anaknya, anak-anak kita. Nah, ini kan akhirnya ketika nanti anak itu tidak mampu, ya akan kembali jadi miskin. Bonus demografi ini kan dilema buat kita ya. Jika kita tidak mampu mengelola, kita nggak siap, saya kira akan jadi malapetaka buat kita semuanya. Masih bersama program 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 368.000 pekerja di atas usia 40 tahun yang di PHK akibat pandemi COVID-19. Para pekerja yang sebenarnya masih masuk kategori produktif dianggap sudah tak lagi memberi keuntungan bagi perusahaan dibanding pekerja usia muda. Tindakan ini justru berpotensi menebalkan jumlah sandwich generation atau para pekerja muda yang harus menanggung beban orang tua dan keluarganya sendiri. Alih-alih meningkat, ekonomi masyarakat pun makin terpuruk. Itu perbandingannya bisa 1 banding 10, jauh sekali. Otomatis berpengaruh di perekonomian keluarga. Kalau dihitung secara matematika itu nggak mungkin tercover, tapi betulan juga anak saya kan sudah besar ya, jadi saya bantu. Jangan sampai orang-orang tua kita itu nanti, kita yang jadi tua nanti membebani anak-anaknya, anak-anak kita, sehingga anak kita ini membiayai keluarga intinya, membiayai orang tuanya. Pandemi COVID-19 memutus langkah karir banyak pekerja. Mereka yang muda relatif mudah bekerja di era menuju normal, namun tak berlaku untuk pekerja lanjut usia. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 368.645 pekerja di atas usia 40 tahun mengalami PHK akibat pandemi. Tak sedikit di antara korban PHK tersebut yang hingga kini masih tertatih. Salah satunya Arya, bukan nama sebenarnya. Pria hampir berusia 50 tahun ini meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir makin sulit mendapat pekerjaan. Pasalnya sudah 3 tahun Arya mencari pekerjaan tetap, namun belum ada pinangan yang mampir. PHK karena COVID ya, perusahaan karena tidak menghasilkan akhirnya kita di PHK. Biasanya HRD yang menerima itu bilangnya ya seperti itu gitu, bahwa usia tidak produktif gitu, sudah tidak produktif lagi. Sedangkan saya kan orang-orang yang pengalaman dan profesional gitu ya, bukan masalah untuk mencangkul kan gitu ya. Mungkin bukan fisik yang saya lamar di situ, tapi kan kemampuan gitu kan ya. Tapi memang lagi-lagi rata-rata ya mereka terima ya seperti itu. Kalau udah umur di atas 40 itu udah tidak produktif. Sembari mencari pekerjaan tetap, Arya membantu usaha rumahan kue kering milik tetangganya. Pemasukan yang diterima dari pekerjaan serabutan selama ini tak mencukupi kebutuhan keluarga Arya.
Sang anak yang sudah bekerja pun ikut menanggung pengeluaran rumah. Kalau untuk menurunkan pengeluaran sehari-hari, itu yang saya bingung. Kalau dihitung secara matematika, itu nggak mungkin tercover, tapi betulin juga anak saya kan sudah besar, jadi bisa bantu. Apa yang dihadapi Arya lumrah ditemui keluarga Indonesia. Usia masih produktif, namun sulit mendapat pekerjaan hingga akhirnya harus membebankan kebutuhan ekonomi kepada anak. Badan Pusat Statistik mencatat angka rasio ketergantungan tahun 2020 sebesar 47,7%. Ini artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 penduduk usia tidak produktif. Sedangkan pada 2021 dan 2022, rasio ketergantungan menurun tipis menjadi 45% dan 44%. Pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar menyebut, tingginya rasio ketergantungan berdampak panjang, mulai dari munculnya generasi sandwich, kemiskinan, kriminalitas, hingga kontraproduktif bonus demografi. Perlu diingat, populasi angkatan kerja usia di atas 40 tahun pun cukup besar, nyaris 70 juta orang. Pemerintah harus membenahi sistem pengiuran jaminan pensiun. Caranya dengan membolehkan korban PHK mengiur secara mandiri guna memenuhi syarat iuran 15 tahun. PP 45 tahun 2015 yang mengatakan minimal masa iur itu 15 tahun. Jadi kalau dia sekarang bekerja baru mengiur misalnya 11 tahun. Nah, ketika itu di PHK karena usianya udah relatif kata pengusaha tua dan sebagainya. Nah, ketika dia di PHK, oke, dia bisa bekerja di ruang wira swasta. Tetapi dia tidak bisa untuk melanjutkan iuran jaminan pensiun. Nah, ini yang menurut saya harus juga dipikirkan oleh pemerintah untuk diubah regulasi yang sekarang ini di PP 45 tahun 2015 yang memang harusnya membolehkan pekerja-pekerja yang ter-PHK ini ketika dia berwira swasta, dia melanjutkan untuk membayar iuran sehingga dia bisa memenuhi masa iur 15 tahun. Ini mengurangi ataupun menekan jumlah generasi sandwich. Jangan sampai orang-orang tua kita itu nanti, kita yang jadi tua nanti membebani anak-anaknya, anak-anak kita. Nah, ini kan akhirnya ketika nanti anak itu tidak mampu, ya akan kembali jadi miskin. Ini akan menjadi kontraproduktif terhadap bonus demografi kita. Orang-orang produktif tidak bisa memberikan nilai tambah, tapi malah memberikan sesuatu yang bersifat negatif. Di sisi lain, Timbul mengatakan penurunan pesangon PHK di era Undang-Undang Cipta Kerja mendorong perusahaan mengganti pekerja lanjut usia. Jadi ini juga PP 35 lebih memicu, lebih mendorong semangat untuk mengganti pekerja-pekerja yang lama ini. Ya, kalau yang di Undang-Undang 13 mungkin mereka akan mengganti dengan biaya kompensasi PHK yang relatif lebih mahal. 2 kali misalnya efisiensi. Kalau di sini relatif 1 kali ya. Misalnya nilainya 1 kali undang-undang. Jadi relatif lebih murah. Jadi lebih memudahkan untuk mengganti pekerja-pekerja yang sudah usianya lanjut ataupun pekerja-pekerja yang sudah bekerja lama di sana. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz Wuhaji turut menyoroti kompetensi pekerja lanjut usia. Menurutnya, mereka yang berusia lanjut harus beradaptasi dengan kebutuhan industri, seperti keahlian teknologi informasi, agar bisa bersaing dengan pekerja muda. Pada zaman sekarang ini memang menerima pekerja yang di atas 40 tahun itu memang agak sulit jika memang tidak punya keahlian, tidak punya adaptasi, apalagi dengan kekinian yang sekarang yang memang dunia era reformasi, era informasi, era terbuka dan seterusnya. Ini saya kira pembekalan pribadi sang karyawan maupun pekerja itu saya kira itu yang harus kita kedepankan. Tak hanya pekerja lanjut usia, pekerja muda pun harus bersiap mengingat pasar tenaga kerja kian ketat menyongsong bonus demografi pada 2030 hingga 2045 mendatang. Bonus demografi ini kan dilema buat kita ya. Kalau kita saya kira mampu untuk mengelola, saya kira kita benar-benar memang dapat bonus yang sangat optimal dan luar biasa.
Tetapi jika kita tidak mampu mengelola, kita nggak siap, saya kira akan jadi malapetaka buat kita semuanya. Hati-hati, bonus demografi yang digadang-gadang sebagai generasi emas Indonesia terancam tak maksimal bila pekerja usia senja tak diperhatikan. Pemerintah, swasta, dan pekerja harus mencari solusi konkret agar dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Saudara, tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Kompas TV, mari kita sukseskan pemilu 2024. Saatnya kami undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.